Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Ibu dosen, para asisten, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ekologi yang mengusung gerakan anti bubble wrap yang terdirikan anggotanya atas Andina Aulia Rahma NRP 09, Nadifa Kintarani Amira NRP 026, Alma Sabrina Nisa NRP 053, Firda Rosa Arlinda NRP 078, dan Muhammad Kevin Alfiano NRP 130. Nah, sebelumnya, apa sih bubble wrap itu? Jadi, bubble wrap ini merupakan suatu produk non-biodegradable yang biasanya digunakan sebagai packaging suatu barang. Namun, penggunaan bubble wrap secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Bahan kimia yang terkandung dalam bubble wrap dapat mencemari lautan. Senyawa karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran dapat meningkatkan jejak karbon di lapisan ozon sehingga dapat merusak atmosfer. Selain itu, asap beracun yang dihasilkan juga berbahaya jika terhirup oleh makhluk hidup. Maka dari itu, di sini kami berlima menginisiasi adanya sebuah gerakan, yaitu gerakan anti bubble wrap, yang dimana merupakan sebuah gerakan yang mengajak online shop maupun masyarakat untuk mengganti penggunaan bubble wrap pada kemasan online shop mereka dengan bahan yang dapat digunakan kembali, seperti contohnya kain bekas, guna menyelamatkan bumi kita tercinta. Selanjutnya, teknologi yang akan digunakan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama yaitu sosial media. Kami akan menggunakan Instagram dan YouTube, di mana kami akan memberikan informasi dan pengetahuan dengan cara menayangkan konten-konten seputar bahayanya penggunaan bubble wrap yang berlebih terhadap lingkungan. Yang kedua, ada online webinar dan workshop. Di sini kami akan memberikan topik-topik yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari rumah kaca dengan cara mengundang speaker-speaker yang berpengalaman dalam bidangnya. Proyek ini digagas oleh Bubble Pops yang beranggotakan kami berlima. Untuk sekarang ini, kami berdomisili di Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS Surabaya. Proyek kami ini berfokus pada region Surabaya dengan waktu minimal selama 5 tahun dan akan dimulai pada bulan Maret 2021 mendatang. Untuk rincian timeline dari gerakan anti bubble wrap ini, baik untuk bagian finansial, urusan legal, dan tahap planning, masing-masing membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 bulan. Nah, apa sih sebenarnya benefit yang bisa didapatkan dari gerakan anti bubble wrap ini? Untuk benefit secara lokal, masyarakat dapat aware dengan efek kesumah kaca yang disebabkan oleh penggunaan bubble wrap sebagai packaging. Dan untuk benefit yang didapatkan secara global, gerakan ini dapat menyebarluaskan alur rantai pasok antara pemasok seperti penjahit rumahan yang memiliki waste berupa kain perca dengan pemilik online shop. Selain benefit yang tadi sudah disebutkan, tujuan dari gerakan anti bubble wrap ini adalah untuk mengurangi CO2 yang dihasilkan oleh penggunaan bubble wrap. Target jumlah CO2 yang ingin kami kurangi dari adanya gerakan ini adalah sebesar 210.600 kg per tahunnya, di mana kalkulasi ini didapat dari jumlah penggunaan bubble wrap oleh online shop setiap tahunnya. Nah, pada skenario dasar dan berdasarkan data yang ada, jumlah produksi sampah plastik di kota Surabaya sendiri mencapai 400 ton setiap harinya. Bayangkan jika hal ini juga terjadi di kota-kota lainnya, apalagi di dunia. Hal ini sangat memprihatinkan, ditambah lagi masih tidak adanya regulasi yang ketat mengenai pengelolaan sampah plastik, di mana jika terus dilakukan, maka sampah-sampah yang kian menggunung ini akan terus bertambah dan merusak ekosistem di sekitarnya. Selanjutnya yaitu sosioeconomic aspek. Di sini kami ada 2 poin. Yang pertama yaitu komunitas di sekitar lokasi proyek kami ini akan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan baru dan pengurangan emisi. Dan itu kawasan tersebut nantinya akan memiliki pengelolaan sampah yang murah dan menjadi kawasan yang ramah lingkungan. Nah, yang poin kedua yaitu dengan mengganti bubble wrap dengan barang bekas seperti pakaian, kertas atau barang-barang lainnya yang tidak dipakai, itu mereka bukan menjadi barang bekas lagi, tapi mereka masih memiliki nilai untuk digunakan kembali. Ya, selanjutnya adalah dampak-dampak langsung yang didapatkan dari proyek ini. Jadi proyek ini akan memiliki sekitar 5 sampai 10 orang yang akan membantu melakukan exposure pada sosial media untuk menyebarkan edukasi mengenai proyek ini. Modal awal yang dibutuhkan dalam proyek ini adalah sekitar 80 juta yang akan dilaksanakan selama 5 tahun. Proyek ini akan memberikan keuntungan pada industri kain seperti penjahit-penjahit di rumahan yang menghasilkan kain-kain perca di mana
online shop yang mengikuti proyek ini juga akan dapat meningkatkan exposure mereka dan image dari toko mereka, karena mereka akan menjadi salah satu toko yang memiliki packaging yang eco-friendly dalam produk mereka, di mana hal ini akan dapat memikat customer-customer baru untuk membeli barang mereka, khususnya customer-customer yang peduli dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah dampak-dampak lain yang dapat didapatkan dari proyek ini. Yang pertama adalah meningkatnya pengetahuan kita tentang cara bagaimana membungkus menggunakan kain perca secara dengan benar dalam bentuk video yang akan diupload ke YouTube dan Instagram TV. Nah, dari konten-konten di YouTube dan Instagram TV ini juga akan ada konten seperti dampak yang nomor 2, di mana akan menyebarluaskan alur rantai pasok terhadap supplier seperti penjahit-penjahit rumahan yang menghasilkan kain perca dan pemilik-pemilik dari online shop. Dampak yang ketiga ada hubungannya dengan dampak yang kedua, di mana industri dari kain ini seperti penjahit-penjahit rumahan ini yang menghasilkan kain-kain perca ini, kain percanya akan digunakan oleh pemilik-pemilik online shop untuk jadi packaging, sehingga kain perca ini tidak hanya akan dibuang, namun akan digunakan kembali oleh pemilik-pemilik online shop sebagai ganti bubble wrap. Strategi yang diimplementasikan untuk mendorong gerakan anti bubble wrap dapat dilakukan pada saat promo terjadi pada momen-momen tertentu, seperti promo 11.11 dan 12.12. Pada saat kondisi tersebut, jual beli pada setiap laman online shop sehingga penekanan angka packaging menggunakan bubble wrap dapat dikurangi dan dilakukan akibat dengan dilakukannya gerakan ini. Next. Rancangan biaya dari gerakan anti bubble wrap untuk 5 tahun ke depan kurang lebih dapat diperkirakan seperti yang ditempelkan pada slide berikut, yaitu total pendapatan sebesar 81 juta yang terbagi atas equity yang berasal dari biaya registrasi sebesar 1 juta, sponsorship 40 juta, partnership 40 juta, dan terdapat juga biaya pengeluaran sebesar 80.500.000 yang terbagi atas marketing 50 juta, proyek logistik 11 juta, dan legalitas dan administrasi sebesar 12.500.000. Sekian penjelasan dari proyek kami mengenai gerakan anti bubble wrap. Sebelum kami menutup, izinkan saya memberikan satu quote, yaitu enthusiasm just creates bubble, but it doesn't keep them from destroying the world. Sekian, terima kasih. Have a nice day.